Pulau Sumatera dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia melalui Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Dia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat dan orang-orang Persia. Kemudian orang-orang Arab yang juga para mubalik Islam. Banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Setelah Islam masuk di Sumatera Utara, orang Sumatera lebih terbuka untuk berinteraksi kepada para pedagang. Para pedagang Arab kemudian menikah dengan wanita lokal yang telah diislamkan sebelumnya dan memiliki keturunan. Sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim. Selanjutnya, mereka mensiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak keluarga, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, kepandaian yang lebih tinggi, kebersihan jasmani dan rohani, sifat kedermawanan, serta sifat-sifat terpuji lainnya yang mereka miliki menyebabkan para penduduk hormat dan tertarik pada Islam. Lalu mereka tertarik masuk Islam. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam, hingga akhirnya berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1297 Masehi di pesisir timur Laut Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara. Rajanya bernama Marah Silu, bergelar Sultan Al-Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hubungannya dengan pelabuhan Malaka yang waktu itu sudah menjadi kerajaan kecil semakin ramai. Sehingga tempat itu pun sejak abad ke-14 Masehi telah tumbuh dan berkembang masyarakat Islam seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat besar. Pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Para ulama dan mubaliknya menyebar ke seluruh Nusantara, ke pedalaman Sumatera, pesisir barat dan utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Itu sebabnya di kemudian hari Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Sebagai penutur, bunga Mekah di pucuk dahan, tumbuh subur di tanah lembah. Selain Allah tiada Tuhan, kepadanya saja kita menyembah.